Berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai topik kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada yang sudah mempelajari atau sudah mengerti mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur? Oke, kalau belum, kita akan bahas satu persatu. Nah, kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan teks prosedur terdiri atas yang pertama adalah kalimat tanya retoris, yang kedua kalimat perintah, yang ketiga kalimat berita, yang keempat kata ganti, yang kelima adanya penggunaan kata keterangan, yang keenam adanya penggunaan kata sambung atau konjungsi, kemudian yang ketujuh terdapat penggunaan kata kerja pasif, dan yang terakhir adalah terdapat penggunaan kata yang menunjukkan suatu ukuran. Ya, mari kita bahas satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama adalah kalimat tanya retoris. Apa itu kalimat tanya retoris? Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Kalimat ini dipakai sebagai pembuka teks pada saat merumuskan tujuan. Ya, coba kita lihat seperti apa contoh kalimat tanya retoris. Contohnya adalah, apakah Anda setuju bahwa salah satu warisan nenek moyang kita yang paling berharga adalah kuliner? Nah, dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa sebenarnya contoh tersebut adalah kalimat yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan yang kedua. Ciri-ciri kebahasaan yang kedua adalah kalimat perintah. Nah, di dalam teks prosedur biasanya terdapat kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini dipakai untuk menjelaskan suatu langkah-langkah, baik melakukan sesuatu maupun membuat sesuatu. Kalimat perintah, cirinya adalah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contohnya misalnya, haluskan tapai singkong lalu campur dengan gula. Nah, contoh tersebut menunjukkan perintah untuk melakukan sesuatu dan membuat sesuatu, yaitu meminta untuk menghaluskan tape singkong lalu dicampur dengan gula. Nah, kalimat tersebut diakhiri dengan tanda seru, maka kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah adanya penggunaan kalimat berita. Kalimat berita itu apa? Ya, betul. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberikan suatu informasi. Contohnya, setelah tape singkong dihaluskan, lalu dicampur dengan gula. Nah, ini berbeda dengan kalimat perintah yang sebelumnya. Ini isinya adalah suatu informasi, bukan perintah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan untuk ciri kebahasaan yang keempat, yaitu penggunaan kata ganti. Nah, kata ganti yang biasa dipakai dalam teks prosedur adalah kata ganti orang. Nah, kata ganti ini biasanya dipakai untuk menyebut dirinya atau penulis, ataupun menyebut pembaca atau pendengar. Contohnya, misalnya kata ganti Anda, kata ganti kamu, dan kata ganti kita. Berikutnya adalah adanya penggunaan kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang menerangkan kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Kata ini biasanya diawali dengan kata dengan, secara, sangat, paling. Contohnya seperti ini misalnya. Aduk adonan dengan rata. Nah, di dalam kalimat ini terdapat kata keterangan. Nah, kata keterangan apa ini? Dengan rata. Berarti kata keterangan cara. Kita lanjutkan yang berikutnya. Kata sambung atau konjungsi. Dalam teks prosedur terdapat juga kata sambung atau konjungsi. Nah,
Nah, kata sambung dalam teks prosedur dipakai untuk menyatakan syarat dan urutan langkah-langkah. Contohnya yang biasanya digunakan kata sambung lalu, kemudian, setelah itu, kemudian, jika, dan seterusnya. Ini dipakai untuk memperjelas langkah-langkah atau urutan dalam melakukan maupun membuat sesuatu. Kemudian yang ketujuh adalah adanya penggunaan kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif adalah kata kerja yang berawalan dengan imbuhan di. Contohnya misalnya dipukul. Misalnya pukullah bola tersebut. Nah, misalnya menggunakan kata di, menggunakan kata kerja pasif, maka bola dipukul dengan kencang misalnya. Kemudian kata yang menunjukkan ukuran. Nah, kata yang menunjukkan ukuran ini biasanya dipakai pada teks prosedur untuk membuat sesuatu agar mempermudah pembaca atau pendengar dalam mempraktekkan langkah-langkah. Contohnya misalnya dijelaskan 275 gram tepung, 100 gram gula, dan lain-lain. Oke anak-anak, itulah tadi kaidah kebahasaan teks prosedur. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.